Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berdiskusi pada hari ini. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan menjelaskan tentang unit 7 yaitu perkembangan afektif. Sebelumnya, perkenalkan yang pertama dari sekitar Restu Fitriani, Rofiani, Sabila Amalia Putri, Sabila Hernisa, Salma Rahmadanti, dan Ria Fitriani. Oke, next. Yang pertama, perkembangan afektif akan dijelaskan oleh Rizkita Restu Fitriani. Kepadanya, persilahkan. Terima kasih untuk Ria. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan afektif. Perkembangan afektif adalah proses perkembangan individu atau perubahan-perubahan internal untuk menjadi individu yang baik dan juga masyarakat sosial yang baik. A. Perkembangan emosi. 1. Pengertian emosi. Perkembangan atau perilaku kita sehari-hari umumnya disertai oleh perasaan-perasaan tertentu seperti senang, gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan benci disebut warna afektif. Warna afektif ini kadang-kadang kuat, lemah, dan samar-samar. Dalam hal warna afektif tersebut kuat, maka perasaan-perasaan menjadi lebih mendalam, lebih luas, dan lebih terarah. Perasaan-perasaan ini disebut emosi. Jadi, emosi adalah warna afektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Pada saat terjadi emosi, seringkali terjadi perubahan-perubahan pada fisik. Di antaranya, yang pertama, reaksi elektris pada kulit, yaitu meningkat bila terpesona. Yang kedua, peredaran darah bertambah cepat apabila marah. Yang ketiga, denyut jantung bertambah cepat bila terkejut. Yang keempat, yaitu pernapasan, bernapas panjang bila kecewa. Yang kelima, pupil mata membesar bila marah. Yang keenam, liur kering, yaitu mengering bila takut atau tegang. Yang ketujuh, bulu roma, berdiri ketika takut. Yang kedelapan, pencernaan, mencret ketika tegang. Yang kesembilan, otot, tegang dan bergetar ketika takut. Dan yang terakhir, yaitu komposisi darah, berubah ketika sedang emosi. Terima kasih. Terima kasih Rizkita. Selanjutnya, kepada Sabila Amalia Putri, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik perkembangan emosi. Secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan, yaitu suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Meningginya emosi terutama karena anak laki-laki maupun perempuan berada di bawah tekanan sosial dan mereka menghadapi kondisi baru. Sedangkan selama masa kanak-kanak, ia kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan itu. Tidak semua remaja mengalami masa badai tersebut. Namun, sebagian besar remaja mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi usaha penyesuaian diri terhadap pola perilaku baru dan harapan sosial baru. Terima kasih. Baik, terima kasih Sabila Amalia Putri. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sabila Hernisa. Persilahkan. Oke, thank you Ria. Pola emosi remaja adalah sama dengan pola emosi masa kanak-kanak. Jenis emosi yang secara normal dialami adalah cinta atau kasih sayang, gembira, amarah, takut, dan cemas,
cemburu, sedih, dan lain-lain. Berikut ini beberapa kondisi emosional seperti 1. Cinta atau kasih sayang, 2. Gembira, 3. Kemarahan dan permusuhan, 4. Ketakutan dan kecemasan, 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Hurlok 1960-266. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Reaksi emosional yang tidak muncul pada awal kehidupan tidak berarti tidak ada, karena reaksi tersebut pasti akan muncul di kemudian hari. Dengan berfungsinya sistem endokrin, hubungan antara emosi dan tingkah laku serta pengaruh emosi terhadap tingkah laku yaitu 1. Rasa sakit atau marah dapat menyebabkan seseorang gemetar. 2. Dalam ketakutan, mulut menjadi kering, cepatnya jantung berdetak, derasnya aliran darah. 3. Cairan pencernaan atau getah lambung terpengaruh oleh gangguan emosi. Terima kasih. Terima kasih Sabila Nisa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rofiani. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Dalam kaitannya dengan emosi, remaja awal yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka. Maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Guru-guru dapat membantu mereka yang tingkah laku dan tingkah laku kasar dengan jalan mencapai keberhasilan dalam pekerjaan atau tugas-tugas sekolah, sehingga mereka menjadi anak lebih tenang dan lebih mudah ditangani. Selain itu, cara yang mendasar adalah dengan mendorong mereka untuk bersaing dengan diri sendiri. Apabila ada ledakan-ledakan kemarahan, sebaiknya kita memperkecil ledakan emosi tersebut. Misalnya, dengan jalan tindakan yang bijaksana dan lemah lembut, mengubah pokok pembicaraan dan mulai aktivitas baru. Terima kasih. Terima kasih kepada Rofiani. Selanjutnya akan disampaikan oleh Salma Ramadanti. B. Perkembangan nilai, moral, dan sikap. Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, adanya kebiasaan dan sopan santun, Sutiknas 1988, sopan santun, adat, dan kebiasaan serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai hidup yang menjadi pegangan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia, dalam hubungan hidupnya dengan negara serta dengan sesama warga negara. Moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Purwadanminto 1957. Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Keterkaitan antara nilai moral, sikap, dan tingkah laku akan tampak dalam pengalaman nilai-nilai. Perwujudan nilai, moral, dan sikap tidak terjadi dengan sendiri tetapi melalui suatu proses. Terima kasih. Baik, terima kasih Salma. Next. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan nilai, moral, dan sikap remaja adalah 1. Menciptakan komunikasi. Itu dalam komunikasi didahului dengan pemberian informasi tentang nilai-nilai dan moral. Kedua, menciptakan iklim. Seseorang yang mempelajari nilai hidup tertentu dan moral, kemudian berhasil memiliki sikap dan tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup, itu umumnya adalah seorang yang hidup dalam lingkungan yang secara positif, jujur dan konsekuen, senantiasa mendukung bentuk tingkah laku yang merupakan pencerminan nilai-nilai hidup tersebut. Selain itu, nilai-nilai keagamaan juga perlu mendapat perhatian karena agama juga mengajarkan tingkah laku yang baik. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah, Bye. Sal.